Shalom, saya Gabriela Priti Tesalonika dari Program Studi Statistika jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Cendrawasih. Di sini saya akan membuat fungsi DR untuk menyelesaikan kasus-kasus pada anuitas ditunda dan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, berikut adalah rumus dari nilai sekarang anuitas ditunda, yaitu PV sama dengan P dikali 1 kurang 1 tambah I pangkat min N per I dibagi 1 tambah I dipangkatkan K kurang 1. PV merupakan nilai sekarang, P jumlah yang diberikan secara periodik, I tingkat bunga, N jumlah periode, K periode penundaan. Berikut ini ada dua kasus pada anuitas ditunda. Kasus pertama, hitunglah nilai sekarang dari pembayaran 1.500.000 setiap bulan selama 1 semester jika pembayaran pertama dilakukan 6 bulan lagi dengan tingkat bunga 12% per annual. Di sini dapat kita ketahui yaitu P 1.500.000, N 1 semester atau sama dengan 6 bulan, K 6 bulan, I sama dengan 12% per annual atau sama dengan 12% per 12 sama dengan 1% per bulan, itu sama dengan 0,01. Dan yang ditanyakan itu nilai sekarang atau PV. Kita langsung saja membuat rumusnya untuk menyelesaikan kasus 1. Untuk membuat suatu fungsi, yang pertama kita lakukan itu mendeskripsikan nama fungsi tersebut. Kali ini saya akan buat nama fungsinya PVA karena PVA yang dicari. Kita tulis perintah function karena kita akan buat fungsi dan tanda kurung. Nah, di dalam tanda kurung ini merupakan parameter yang dibutuhkan oleh PVA. Dari rumus dapat kita lihat parameternya itu P besar, I, N, dan K. Enter. Kita buka kurung kurawal. Nah, kita masukkan rumus dari PVA. Rumus dari PVA yang tadi yaitu buka kurung P dikali 1 kurang 1 tambah I pangkat min N tutup kurung dibagi I tutup kurung. Kemudian kita bagi dengan 1 tambah I pangkat K kurang 1. Kita enter, kita tutup kurung. Nah, rumus PVA pun tersimpan. Sekarang saatnya kita menyelesaikan kasus pertama tadi dengan mengisi parameter yang telah diketahui. Kita langsung saja jalankan fungsinya yaitu PVA. Kita masukkan parameter yang diketahui yaitu P tadi sebesar 1.500.000. Ini 1% atau 0,01. 0,01. Berikutnya N-nya 6, K-nya juga 6. Enter. Nah, di sini kita mendapat nilai dari PVA yaitu 8.189.400. Jadi nilai sekarang yaitu 8.189.400. Nah, kita mendapat nilai sekarangnya. Berikutnya kasus kedua. Sri meminjam uang sebesar 50 juta dengan bunga 16% per annual dan setuju untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam 10 kali cicilan setiap 6 bulan sekali. Jika pembayaran pertama dilakukan 1 tahun yang akan datang, berapakah yang harus dibayarkan Sri kali mencicil pinjaman tersebut? Dari kasus kedua, kita dapat melihat parameter yang diketahui yaitu pertama PVA yaitu 50 juta. Kemudian kita mendapatkan
I-nya 16% per annual, namun dapat dilihat itu 6 bulan sekali, berarti per semester. Berarti tahun ada 2 semester, berarti 16% dibagi 2, yaitu 8% sama dengan 0,08. Dan akan mengembalikannya 10 kali cicilan setiap 6 bulan sekali. Berarti ada 10 kali cicilan dalam 1 tahun, berarti bagi 2, 10 bagi 2, 5, N sama dengan 5, dan K-nya sama dengan 2, yaitu didapat dari pembayaran pertama dilakukan 1 tahun yang akan datang, berarti 2 semester atau 6 bulan tambah 6 bulan tidak ditunda, sehingga K-nya sama dengan 2. Langsung saja kita ke R. Nah, kita akan memberikan nama fungsinya itu P, karena P yang dipertanyakan. Seperti tadi, function. Masukkan parameter yang dibutuhkan atau yang diketahui, yaitu PVA, I, tingkat bunga, jumlah periode, dan jumlah periode penundaan. Kemudian buka kurung, kita masukin rumusnya, itu PVA dikali 1 tambah I pangkat min K kurang 1, pangkatkan K kurang 1, maaf, dibagi 1 kurang 1 tambah I pangkat min N dibagi I. Kemudian kita enter, kita tutup kurung. Nah, fungsinya sudah tersimpan. Sekarang kita tinggal jalankan sesuai yang diketahui. Kita masukkan parameter PVA-nya, itu tadi kita lihat bahwa dia 50 juta. Kemudian tingkat bunganya tadi 8% atau 0,08. Kemudian N-nya tadi yaitu 5 dan K-nya itu 2. Sudah, itu tutup kurung, kita lihat hasilnya. Hasilnya yaitu 14.620. Jadi yang harus dibayar si per periode yaitu 14 juta 620. Demikianlah kasus 2 telah terselesaikan. Berikutnya saya akan membuat fungsi untuk menyelesaikan kasus penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Di sini terlihat rumus dari beban depresi per periode R sama dengan C kurang S per N, yaitu R sama dengan beban depresiasi per periode, C harga perolehan, S nilai sisa, dan N jumlah periode atau masa manfaat. Berikutnya kasus pertama, sebuah genset seharga 54 juta diperkirakan memiliki manfaat 15 tahun dengan nilai sisa 7 juta. Dengan menggunakan metode garis lurus, hitunglah besarnya penyusutannya pada tahun yang ketiga. Nah, dilihat yang diketahui yaitu C 54 juta, N 15, dan S 7 juta. Kita ke R. Kalau saya tidak tahu itu yang keberapa, saya akan berikan nama variabel R1.
itu function, kita masukkan parameternya itu C, S, N. N. Lalu kita tutup kurung. Sudah berjalan, sekarang kita menyelesaikannya dengan fungsi ini. Kita tahu tadi C-nya itu 54 juta, sisanya 7 juta, dan N-nya 15. Itu sebanyak 3.133.333. Namun, ini merupakan penyusutan bulan pertama. Sehingga penyusutan bulan 3. Penyusutannya bulan periode pertama, periode ketiga, itu R3 ini kita kali langsung saja kita memberikan namanya R3 karena pada tahun yang ketiga kita masukkan aja sama dengan 3 dikali kita panggil R3 yaitu 9.400.000. Jadi besar penyusutan tahun ketiga itu sama dengan 9 juta ribu. Nah, kasus pertama telah selesai. Berikutnya saya akan menyelesaikan kasus kedua. Semua mobil seharga 150 juta diperkirakan memiliki masa manfaat 25 tahun dengan nilai sisa 12 juta dengan menggunakan metode garis lurus. Hitunglah nilai buku pada tahun yang ke-6. Di sini dapat kita ketahui C-nya sama dengan 150 juta, N-nya 25, dan S sama dengan 12 juta yang ditanya yaitu nilai buku pada tahun yang ke-6. Langsung ke R. Nah, kita berikan namanya terusnya R2. Kemudian kita masukkan function C S N. Buka kurung, kita masukkan rumus yang sama. C kurang S bagi I. Dibagi N, maaf. Enter, balas kurung. Sudah tersimpan fungsinya, tinggal masukkan parameternya, yaitu kita panggil dalam fungsinya R2
tutup kurung. Nilai sisanya tadi nilainya 150 juta. Juta 123. Kemudian kita tahu S-nya 12 juta 23 dan N-nya 25. Kita dapat yaitu 5.520.000. Ini merupakan penyusutan bulan pertama. Untuk bulan ke-6 yaitu tinggal R6 sama dengan kali 6 karena itu 6 bulan. Kita enter, tutup kurung. Berikutnya kita panggil R6. Itu 33.120.000. Berikutnya nilai bukunya itu sama dengan 150. 123 dikurang R6. Kita masukkan aja yang B. Ya, di sini kita bisa lihat kesimpulan nilai buku dalam kurung NB yaitu kita mendapatkan bukunya itu sebesar 116.880.000 rupiah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah telah menonton dan memperhatikannya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share to your friends. Terima kasih.